Rencana pemerintah dalam memberikan libur panjang tampaknya tidak membuat semua pihak senang. Pasalnya, libur 5 hari ini bikin gerah beberapa pengusaha. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia atau GPEI, Beni Sutrisno menilai, libur panjang apalagi tambahan cuti bersama telah merugikan pelaku usaha khususnya manufaktur. Beni mengilustrasikan bahwa produksi bisa saja terhambat karena banyaknya libur. Sebab hal ini akan berdampak pada pengiriman barang terutama yang berbasis ekspor. Hal senada juga dikatakan oleh pengusaha senior Sofyan Wanandi. Pemilik bisnis Santini Group ini tak mengerti alasan pemerintah menambah libur cuti bersama Idul Adha 2023. Bagi pengusaha, kebijakan ini sangat merugikan. Namun, pemerintah punya pertimbangan tersendiri. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan utama pemerintah memperpanjang hari libur di pekan terakhir bulan Juli. Jokowi menilai dengan semakin banyak hari libur, maka akan menggeliatkan perekonomian terutama di daerah. Utang dana talangan ganti rugi bencana lumpur Lapindo PT Lapindo Minarak Jaya LMJ masih belum terselesaikan. Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaba menegaskan utang yang dimiliki LMJ seharusnya sudah dilunasi pada 2019 lalu. Namun, hingga pertengahan 2023, LMJ belum juga menyelesaikan kewajiban mereka. Rionald menjelaskan Kementerian Keuangan sudah mengirim surat menyurat dan mengingatkan perusahaan untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun, hal tersebut tampaknya tidak membuat LMJ segera melunasi utangnya. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah akhirnya menyerahkan kasus utang Lapindo kepada Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN Cabang Jakarta. PUPN diharapkan dapat menyelesaikan utang 2 triliun rupiah yang masih belum dibayar oleh Lapindo. Masalah utang Lapindo diketahui sudah ada sejak 2007 lalu. Saat itu, pemerintah memberikan dana talangan untuk ganti rugi bencana alam lumpur Lapindo melalui perjanjian pemberian pinjaman dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga korban luapan lumpur Sidoarjo dalam peta area terdampak 22 Maret 2007. Pada saat itu, Lapindo diberikan pinjaman oleh negara 781,68 miliar rupiah. Jumlah tersebut belum termasuk bunga dan denda keterlambatan pengembalian perjanjian pinjaman yang memiliki tenor hingga 4 tahun dengan suku bunga 4,8%. Sementara itu, denda yang disepakati adalah 1/1000 per hari dari nilai pinjaman. Dalam perjanjian tersebut, Lapindo akan mencicil 4 kali sehingga tidak perlu membayar denda atau lunas pada 2019. Di tengah upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong investasi dalam industri mobil listrik, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan salah satu produsen mobil listrik ternama dunia akan menanamkan investasi ke Indonesia. Luhut menjelaskan investasi yang masuk ke Indonesia diperkirakan tembus hingga 1,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 19,5 triliun rupiah. Luhut menambahkan proposal investasi telah diterima pekan lalu, namun ia belum merinci nama produsen mobil listrik yang dimaksud. Luhut juga menyatakan investasi tersebut akan menjadi tonggak penting bagi Indonesia, mengingat kendaraan listrik yang dihasilkan sesuai dengan selera masyarakat Indonesia dan memiliki harga yang terjangkau. Inflasi di Inggris melonjak di atas ekspektasi dan mencapai angka 8,7% secara tahunan. Laju inflasi itu melebihi ekspektasi ekonom dan pasar di level 8,4%. Angka tersebut masih jauh di atas target Bank of England 2% sehingga memberikan tekanan kepada bank sentral untuk tetap mempertahankan kebijakan moneter yang ketat. Inflasi yang tinggi di negeri Raja Charles dipicu oleh kenaikan harga energi dan biaya transportasi. Angka inflasi Inggris yang melebihi prediksi para ekonom dinilai akan menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan analis dan investor. Sebab kenaikan inflasi yang tajam dapat berdampak pada daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi Inggris. Mengikuti langkah Presiden Joko Widodo, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga berencana untuk mengadopsi kebijakan perluasan akses internet di daerah pedesaan dan terpencil di Amerika Serikat.
Tak tanggung-tanggung, pemerintah Amerika Serikat telah menyiapkan anggaran hampir 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 14,9 triliun rupiah untuk program ini. Gedung Putih mengatakan perluasan akses internet akan menjangkau 35 negara bagian, termasuk Puerto Rico, dengan menggunakan infrastruktur broadband middle mile. Dengan begitu, daerah tertinggal bisa merasakan jaringan internet serupa di kota-kota besar. Sekretaris Perdagangan Amerika Serikat Gina Raimondo menyambut baik kebijakan Presiden Biden. Ia berjanji lewat program ini seluruh orang di Amerika Serikat akan mendapatkan jaringan internet yang cepat, berkualitas, dan terjangkau.